memancing ikan dan memasaknya di Pondok Ladang. Hai guys, ayo ikutin kegiatan kita kali ini. Kayaknya udah lama banget nih guys kita nggak masak-masak di pondok. Jadi kali ini kita mau masak-masak di pondok lagi. Sebelum kita OTW ke pondoknya, di sini kita mau memancing ikan dulu guys. Dan kita mancingnya itu di kolam aja ya. Karena kalau mancing di sungai belum tentu kita dapat ya guys. Dan bahkan kalau kita mancing di kolam ini biasanya kita nggak dapat. Tapi nggak tahu kenapa hari ini tuh kita dapatnya lumayan banyak guys. Mungkin aja di sini ikannya lagi pada kelaparan guys, makanya di sini sekali aja kita lempar kail kita, ikannya itu langsung menyambar umpan kita guys. Tapi sayangnya untuk ikan yang kita dapat di sini tuh nggak terlalu besar guys, tapi untuk ukuran segini kayaknya udah bisa ya untuk kita masak. Sebenarnya untuk ikan yang kita pelihara di kolam ini ada beberapa jenis ya guys. Tapi kalau kita mancing itu biasanya yang sering kita dapat adalah ikan nila. Selain ikan nila biasanya juga kita bisa mendapatkan ikan gabus atau ikan lele. Tapi itu jarang banget guys. Dan untungnya ikan nila ini adalah ikan favorit aku banget guys. Jadi aku tuh suka banget makan ikan nila. Gimana dengan kalian? Oke, sepertinya ikan yang kita pancing cukup aja ya guys. Dan ini juga gak bakalan kita bawa semua ya, karena di sini kita cuma berdua aja. Setelah kita prepare barang-barang kita, di sini kita langsung OTW aja. Oh ya, di sini kita perginya itu udah siang banget ya guys. Karena awalnya kita itu nggak ada rencana sama sekali. Tapi herannya ketika sesuatu yang tidak kita rencanakan jauh-jauh hari, itu biasanya yang langsung terlaksana daripada yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Oh ya guys, di sini kita ketemu sama pohon anggrek guys, dan bunganya itu cantik banget menurut aku. Dan akhirnya setelah menempuh beberapa menit perjalanan, kita sudah sampai di pondok ladang kita. Nah, di sini kita mau istirahat dulu guys, tapi jangan lupa kita mau menyalakan api dulu karena nanti kita akan memerlukan api ini guys. Oh iya, di sini kita juga membawa kopi dan juga cemilan guys. Jadi sebelum kita mau masak-masak di sini kita mau ngopi sama ngemil dulu sambil kita berbincang-bincang nih guys. Karena perjalanan kita tadi tuh lumayan jauh dan juga sangat menguras energi guys. Sebelum kita lanjut masak-masak, aku juga mau panen bengkuang nih guys. Kebetulan di sini kita ada tanam bengkuang, tapi sayangnya ini tuh udah sisa-sisa aja guys, karena ini kemarin udah dipanen. Jadi kita cuma dapat 3 biji aja nih guys. Tapi nggak apa-apa karena ini lumayan buat kita cemilin guys. Nah, siapa di sini yang suka makan bengkuang? Oke, di sini aku mau lanjut mengambil air di sungai dulu guys, karena ini akan kita perlukan untuk kita memasak dan lain-lainnya. Dan sekalian juga aku mau mengambil daun pisang buat kita alas nanti guys. Setelah itu lanjut aku mau panen buah terong, dan menurut aku kayaknya cukup aja kita ambil sayur terong aja guys untuk kita bikin sambal nanti. Sambil menunggu terong yang kita rebus tadi matang, di sini kita mau ambil perbumbuan dulu untuk kita masak ikannya guys. Dan di sini kita mau memasak ikannya dengan cara tradisional ya guys. Kalau kami menyebut cara memasak ini dengan cara dibamap, yaitu dengan cara kita membungkusnya dengan daun simpur. Setelah itu kita bakar di api yang menyala seperti ini guys. Untuk daunnya itu harus tebal-tebal ya guys, karena takutnya dia bisa gosong. Cara memasak seperti ini tuh membuat masakan kita memiliki rasa khas tertentu ya guys, yang aku sulit banget untuk menjelaskannya. Dan biasanya ini adalah cara memasak nenek-nenek moyang kita zaman dulu, karena dulu itu kan apa-apa itu serba terbatas. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, yaitu yang ada di alam. Apalagi di sini kita beraktivitasnya di hutan kayak gini tuh apa-apa serba terbatas ya guys. Kita juga mau membawa peralatan dari rumah itu cukup ribet, jadi kita memilih untuk menggunakan apa yang ada di alam saja. Oh iya, biar nggak ribet juga di sini untuk nasinya kita itu nggak masak ya guys. Jadi kita itu bawa nasi yang dari rumah. Dan akhirnya ini masakan kita sudah jadi, waktunya kita untuk menikmati. Dan jujur aja guys, ini udah lama banget aku nggak masak kayak gini dan rasanya itu enak banget. Untuk kalian yang penasaran dengan rasanya, boleh banget nih kalian coba. Menurut aku kalau makan di tempat seperti ini tuh rasanya lebih enak ya guys daripada kita makan di rumah. Makanya aku tuh suka banget kalau udah makan di kebun atau di hutan seperti ini. Oke, sekian dulu untuk hari ini.